Halo semuanya, selamat datang di podcast Sukses Skill bersama saya Bahtera Denewa sebagai host di sini. Di sini kita akan membahas beberapa materi-materi atau topik pembicaraan mengenai pengembangan hidup kita ya. Yang pertama, topik yang kita bahas adalah motivasi diri. Yang kedua ada komunikasi efektif dan human relations atau hubungan sosial. Di sini saya juga ditemani teman-teman saya untuk membahas tentang materi-materi tersebut agar bisa membantu teman-teman dan menambah wawasan teman-teman di sana. Yuk kita mulai perkenalan dari teman-teman saya. Ayo siapa yang mulai duluan? Ayo. Mbak Silma. Ayo Mbak Silma, yuk dimulai. Oke, monggo. Oke. Perkenalkan, nama saya Silma Himati Khairiyah dengan NIM 229200501. Tidak bisa dihubungi karena itu NIM ya. Ya, ada di bawah sini ya. Monggo. Ya sudah. Oke. Selanjutnya ada Mbak Umi. Perkenalkan, nama aku Umi Habibah dengan NIM 229200490. Dan yang terakhir ada Mbak Sinta. Perkenalkan, nama saya Sinta Dinur Afifah dengan NIM 22920508. Itu adalah nama-nama dari teman-teman yang akan bersama saya untuk membahas materi-materi atau topik-topik tadi ya teman-teman. Jadi terima kasih atas perkenalannya. Jadi topik pertama kita adalah motivasi diri. Jadi itu motivasi diri. Jadi gimana sih ini teman-teman buat lewatin masalah-masalah atau tantangan hidup. Jadi apa sih motivasi diri teman-teman buat ngejalanin hidup ini atau mencapai suatu pencapaian. Jadi motivasi dirinya apa sih? Dari Mbak Silma coba. Kan motivasi diri itu kan dari diri kita sendiri ya. Dari Masnya tadi bilang kalau misalnya kita untuk menuju ke sesuatu itu ya, kita butuh apa sih di diri kita? Pertama, kalau dari aku sendiri, kita butuh semangat. Butuh semangatnya itu untuk kita mengejar itu. Lah mengejar itunya tuh dari apa? Dari dengan kita punya tujuan itu, kan kita sendiri yang berjuang, kita juga yang dapetin. Makanya aku butuh semangat di situ biar bisa mengejar tujuan yang aku pinginin. Iya, semangat. Iya, semangat. Terus kayak apa sih yang jadi motivasi? Masa cuma semangat doang? Aku semangat pengen Itu ngejar ini. kembali Motivasi. lagi di awal aku tadi loh. Kan dengan aku punya tujuan apa, misalnya ya aku punya tujuan pengen beli baju, kan baju itu buat aku sendiri kan. Iya, benar-benar. Ya karena itu buat aku sendiri, jadi aku punya motivasi itu buat aku menuju ke situ loh. Oh, jadi harus ada tujuannya ya kan? Iya, kalau tujuannya nggak cetho ya nggak mau aku. Seperti itu ya, Nggak cetho. kawan-kawan. Iya. Terus kalau Mbak Umi gimana untuk motivasi hidupnya? Kalau aku lebih ke percaya ke diri sendiri dulu. Ditata nih dari apa dulu yang mau ingin dicapai. Kayak Mbak Silma tadi kan ada tujuan ya. Kalau kita mencapai tujuan sesuatu tanpa kepercayaan, oh aku tuh bisa di sini gitu. Tanpa kepercayaan itu nggak bisa apa-apa, kayak ada semangatnya itu turun. Jadi menurutku motivasi diriku itu kepercayaan ke diri sendiri, lalu semangat dalam mencapai tujuannya apa yang akan kita tuju. Seperti itu. Setuju. Seperti itu. Kalau Mbak Sinta gimana? Jangan sama loh ya. Ini tidak ada persamaan di sini. Setiap orang berbeda-beda. Harus beda jawabannya. Mungkin berani mengambil resiko ya. Untuk kita mencapai cita-cita pasti ada banyak rintangan, dan itu kita harus berani menanggung resikonya itu sendiri. Terus menanggung resiko. Terus juga bersyukur kepada Allah. Subhanallah. Kok bisa? Dah itu aja. Nah itu aja kok bisa. Ya itu motivasi diri yang ya ternyata sedikit sekali motivasi diri teman-teman di sini ya. Kayak jadi motivasi hidup mereka tuh simple banget ya, kayak Simple, yang penting bersyukur aja ya. Bersyukur tujuannya tercapai. tujuan tercapai. Motivasi diri. Kalau menurutku sih motivasi dorongan diri. Kok dorongan diri kayak aku buat
buat ngeraih sesuatu ya biasanya aku harus ada ini apa yang harus tak dapetin kayak yang dibilang Mbak Silima tadi. Tapi menurutku motivasi diriku selama ini adalah keluargaku ya. Jadi menurutku aku mencapai semua apapun entah itu dapat masalah ataupun ya karena aku ada keluarga, ada teman-teman yang support ya aku bakal terus berjuang dan nginget-nginget itu terus buat ini nambah apa jadi motivasi diriku kayak gitu. Tujuannya ya. Ya, tujuannya kayak gitu. Ya, setelah membahas ini tadi tentang motivasi diri, ya yang kedua ada topik yaitu komunikasi efektif. Yaitu kemampuan berkomunikasi yang sangat baik itu emang penting banget buat kehidupan sehari-hari. Betul banget. Lah, lalu bagaimana cara teman-teman di sini buat ngelatih keterampilan berkomunikasi itu gimana biar pede, biar muncul itu gimana sih? Kayak atau nyanyi di tempat umum atau tiba-tiba ada orang diteriakin berpuisi di tengah jalan atau gimana? Kalau Mbak Sinta gimana? Mungkin sebelum kita ngomong di depan umum gitu, kita lebih baik ya latihan dulu gitu di kamar kos apa. Latihan ya yang terpenting. Iya. Latihan. Dan juga kita menerima obrolan-obrolan teman, Terus berbicara dengan baik lah. Udah mungkin. kayak gitu doang, dikit banget lah. Oh, teman-teman sedikit materi yang kita dapat ternyata. Ayo Asilma. Berkomunikasi dengan baik ya. Kalau menurutku kalau biar kita bisa berkomunikasi dengan baik itu pertama baca buku. Wah, di podcast sebelumnya aku juga udah bilang baca buku itu penting ya kawan-kawan. Bener-bener. Iya, dari Silma Himati. Baca buku itu penting ya, nanti jangan lupa ditulis ini ya, Mbak. Ya, itu baca buku. Terus kalau kita baca buku tapi kita nggak praktek atau kita nggak bilang ke orang-orang, kita nggak praktek ke orang terdekat gitu, itu juga nggak bakal jadi hal yang bagus. Jadinya tuh cara berkomunikasi dengan baik adalah dengan pertama, kalau bagi aku tuh membaca buku. Yang kedua kita praktekin. Yang ketiga jangan lupa berlatih dulu nih, jangan lupa ya. Yang kedua berlatih dulu. Berlatihnya kayak gimana? Misalnya depan kaca kayak Bismillahirrahmanirrahim atau gimana ya, pakai bismillah ya biar semuanya berkah. Amin. Terus habis itu yang ketiga itu dipraktekin. Kalau misalnya paling mudah lah saat presentasi di kelas atau misal kalau baru ngobrol sama orang-orang kayak podcast seperti ini kan kita juga berlatih kan cara berkomunikasi dengan baik. Pakai tutur kata, pakai bahasa yang baik, yang efektif lah biar semuanya tuh mengerti. Coba kalau misalnya aku nggak pakai bahasa Indonesia tapi pakai bahasa Jawa, nggak semua orang tuh paham. Iya nggak? Seperti itu aja sih simpelnya. Lanjut di bawah Cara gimana? berkomunikasi caranya? dengan baik. Menurut aku tuh kayak kita tuh aktif kepada diri kita sendiri di misal di kelas. Ya, di kelas. Kan biasanya dosen tuh mengajukan pertanyaan-pertanyaan kan Iya. kalau selesai materi atau di pertengahan materi itu aktif-aktiflah di situ kita bertanya. Dari Iya. situ kita bisa mengatur tata kata cara kita bicara nantinya gitu loh. Terus aktif-aktif juga mengikuti kayak seminar-seminar. Jadi kita itu unjuk diri di situ. Di situ kan kita juga dapat ilmu dari pembawa acaranya juga kan. Kayak kata-kata yang baik tuh bagaimana, terus kita catat perlahan, terus baru kita latihan. Nah, baru kita terapkan di suatu tempat seperti itu. Seperti itu ya. Iya. Lah, kayak gitu. Jadi intinya tuh menurut aku juga seperti yang dibilang teman-teman tadi ya. Kayak menurutku tuh gimana cara kita ngelatih komunikasi efektif kita tuh ya sering-sering latihan, nggak usah malu-malu. Kayak pas waktu presentasi di kelas, ya tremor itu wajar menurutku. Tremor itu kok tremor, gugup di waktu ngomong tuh ini kayak apa jenis emang bener ini. Itu emang ada tapi ya kita harus terus-terusan coba terus kayak ngobrol pun menurutku kita tuh harus lebih sering tambah sosialisasi ya. Iya. Nggak hanya temen yang itu aja, apalagi sekarang banyak teman-teman yang ya dibilang saling berkelompok hanya itu terus
satu kelompok 3 tahun sampai semester akhir mungkin itu aja. Menurutku itu adalah salah satu cara untuk mengurangi komunikasi efektif tersebut, karena kita pembahasannya itu terus dan kita tidak pernah berani mencoba hal baru atau berkomunikasi dengan hal baru. Biasanya seperti itu. Intinya mencoba terus sih. Hapus rasa malu. Yang penting Ya. di itulah kita cocoknya tuh di mana. Kalau kita nyaman belajar kayak gini ya diambil, jangan dipaksain. Ambil yang baik, buang yang kotor. Betul. Ya, anjay. Yang ketiga ada human relationship atau hubungan sosial. Sosial nih. Hubungan sosial kayak gimana? Hubungan sosial kayak gini. Hubungan sosial tuh menurut mbak di sini gimana? Menurut teman-teman? Berinteraksi sih sama teman-teman atau masyarakat gitu. Berinteraksi sama teman-teman. Kalau cara interaksinya tuh gimana? Atau hanya cuma kita ngobrol sebatas ngobrol atau gimana? Buat nambahin kayak gitu hubungan sosial kita buat emang biar lebih rangket banget. Menurutku emang hubungan sosial atau biasa orang Jawa ngomongnya lebih ke silaturahmi atau kayak gitu tuh penting banget buat apalagi di prodi kita, buat prodi di kewirausahaan untuk menambah ini ya, relasi buat nambah ini. Jadi hubungan sosial tuh menurutku penting banget kayak gitu. Nah menurut Mbak Silma, hubungan sosial dari sudut pandang Mbak Silma tuh gimana? Hubungan sosial tuh kalau bagiku ya, itu adalah hubungan antar dua manusia ataupun lebih dalam berkelompok ataupun individu. Terus menurutku juga hubungan sosial tuh penting bagi kita para manusia, walaupun introvert gitu ya, itu tetap penting karena kedepannya manusia kan makhluk sosial ya, nggak mungkin kita tuh nggak bersosial tuh, nggak mungkin banget. Jadi kita tetap butuh sosial. Makanya itu kembali lagi kenapa hubungan sosial itu penting buat keberlangsungan hidup kita kedepannya. Terus yang tadi dibilang sama Mas Wawa ya, itu kalau misal prodi kita tuh penting nggak sih hubungan sosial? Ya penting banget. Apalagi hubungan sosial dalam bernegosiasi. Kan kita bisnis nih, kita bernegosiasi, cari relasi. Itu kan kita butuh hubungan sosial. Kita butuh berkomunikasi dengan baik. Tadi kembali lagi ke yang bab yang pertama, yang kedua tadi ya. Kalau kita berkomunikasi dengan baik, efektif, nanti kita pasti punya hubungan sosial yang baik juga. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu. Itu pendapat saya ya. Nah, lalu etiket atau perkenalan, percakapan atau interaksi dengan orang lain tuh emang penting kan? Jadi kayak gimana cara teman-teman buat ngebangun relasi tersebut buat bisa deket, biar bisa akrab dengan orang tersebut, biar hubungan sosial kita tuh jadi lebih erat. Gimana kalau menurut Mbak Sinta? Mungkin kita sering ajak ketemuan bareng atau main-main bareng, terus saling kenalan satu sama lain gitu mungkin. Kayak gitu. Simpel banget ya. Dari tadi simpel. Gak suka ribet. Mbak Umi, coba. Menurut aku ya hubungan sosial itu dari cara kita berbicara dengan sesama gitu, harus menjalin relasi yang baik. Kita harus saling tolong menolong antar manusia gitulah. Kan hubungan sosial itu kan nggak mungkin ya harus diem-dieman, walaupun ketemu diem-dieman kan nggak mungkin. Pasti kita akan ya ngobrol lah apa gitu yang penting, atau yang ngobrol yang baik-baik kayak kita ini podcast. Subhanallah. Kita ini baik-baik ini. Terus ya kayak gitu. Terus kayak gimana cara buat ngebangunnya? Menurut Mbak Umi itu cara etiket yang baik atau cara ngebangun relasi yang baik itu kayak gimana? Cara perkenalannya gimana? Cara kita mengawali obrolannya gimana? Kayak gitu. Dengan hal-hal yang simpel dulu. Simpel, misal kita bertemu dengan orang baru, pasti kan kita nggak mungkin langsung tanya yang aneh-aneh kan gitu. Jadi kita tanya yang baik-baik dulu, step by step gitu lah. Jadi apa yang baik terus diproses. Kan mungkin orang kan butuh kenyamanan dalam berhubungan kan. Jadi kayak sopan lah dalam berbicara kepada dia gitu kan. Seperti itu. Lebih ke
tata krama dalam berbicara sih, percakapan. Mbak Silma gimana Mbak Silma? Cara membangun relasi yang baik ya. Ya, Kalau etiketnya. ini dari aku sendiri ya, kalau aku membangun relasi dengan cara aku tuh kayak menyapa dia terlebih dahulu, jangan lupa senyum. Karena dengan senyum tuh pasti memberikan aura yang positif kepada orang tersebut. Misalnya, orang asing bagi aku pasti aku kayak hai, selamat siang atau selamat pagi, terus aku mulai memperkenalkan diri. Dengan kita tahu nama dia yang kita ajak kenalan ya. Dia tuh pasti kayak ngerasa kayak dia emang punya etikat baik dengan aku, soalnya dia tanya nama aku dengan baik, terus aku juga dengan senyum. Kan coba kalau aku tanya dengan cemberut ya, nama kamu siapa? Siapa aja yang mau membangun relasi dengan orang yang seperti itu ya. Tapi aku bukan disclaimer ya, aku bukan ngecek orang introvert apa-apa, tapi aku introvert juga. Tapi Introvert ya. dengan memberikan senyum itu kan pasti memberikan aura yang positif juga. Coba ya Mbak Sinta ya, halo namanya siapa, pasti seperti itu. Jangan lupa tanyakan nama yang pertama, itu ya dari awal. Senyum juga tanyakan nama. Untuk selanjutnya kita bahas yang ringan-ringan dulu, seperti misalnya tadi pagi sarapan apa Mbak Sinta. Nah dengan seperti itu kan dia merasa lebih diperhatikan. Dengan seperti itu pasti akan berkemungkinan besar itu mungkin kedepannya pasti akan terjadi obrolan-obrolan yang lebih lagi yang lebih serius, yang lebih berat, atau yang lebih deep, atau yang apa gitu ya. Hubungan bisnis gitu Iya, ya. pokoknya yang dari awal tuh kita senyum dulu, kita tanyakan nama. Jangan lupa besok kalau misalnya ketemu kita sapa juga, halo Mbak Sinta, seperti itu ya. Kalau aku sih seperti itu ya. Jawabannya. Enggak sih, biasa aja. Nah kayak gitu. Nah tadi itu adalah beberapa kayak tambahan wawasan dari teman-teman ya. Ya ada yang singkat, ada yang ngomongnya banyak, ada yang ngomong dikit. Tapi ya semoga aja sih dari podcast ini teman-teman yang nonton bisa sedikit terbantu dengan bahasan yang ya banyak humornya, sering ketawa-ketawa kayak gini ya. Tapi kayak ya dari kesimpulan tadi ya menurutku tadi dia memotivasi diri, komunikasi efektif, dan hubungan sosial tadi kayak menurutku dari semua itu pasti bakal ada faktor percaya diri sih. Jadi buat teman-teman yang nonton harus lebih percaya diri dan sering-sering berani mencoba ya, kayak biar kalian tuh tambah motivasi diri kalian, buat komunikasi efektif kalian biar ketambah, jadi percaya diri, sering ngobrol, terus hubungan sosial kalian nambah. Nggak hanya itu aja teman kalian, buat cowok-cowok atau cewek-cewek biar ya bisa dapat jodoh, dapat gebetan dan lain-lain kayak gitu ya. Jadi ini terima kasih buat teman-teman yang sudah ngobrol-ngobrol di sini. Pada episode hari ini kita akhiri dengan sekian. Terima kasih buat teman-teman yang nonton. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.